Pembunuhan Brigadir Yosua. Intinya, tapi saya ngikuti seperti biasa. Saya melihatnya ini makar Allah yang sangat dahsyat. Habib Rizik ya difitnah cat mesum sebegitu parahnya ya. Bahkan ada catnya, ada fotonya gitu kan, foto Mirza itu ya, sampai kalau saya ingat-ingat masa itu ya, Allahu Akbar, saya makan tuh rasanya nggak ketelen. Kok ada manusia dengan tingkat peradaban yang secanggih ini, semodern ini, semulia ini, sehebat ini, masih ada manusia yang ngalah-ngalahi dajjal, ngalah-ngalahi setan, ngalah-ngalahi binatang ya. Bisa-bisanya menfitnah Habib Rizik sampai segitunya itu. Ya, difitnah cat mesum. Dan ya qadarullah, sekarang yang memfitnah itu kan sudah mati semua. Buzzernya, influencernya, yang ngedit, ya kan, yang bikin chat itu, ya kan semua sudah mati semua. Kurang lebihnya udah mati lah. Nah sekarang apa yang terjadi? Ya, mereka lagi dihinakan sama Allah beribu-ribu kali lipat. Habib Rizik difitnah mesum. Nah sekarang terjadi, bukan hanya fitnah ya, tapi bergulir seperti bola salju begitu. Ya, ada pelecehan seks, ya, ada perselingkuhan. Ngeri ya kan? Ini makar Allah. Ya. Nih tak baca ya beberapa tulisan. Habib Rizik difitnah dan direkayasa cat mesum. Sekarang masalah mesum terjadi di rumah Verdi Sambo. Bukan hanya Indonesia tapi dunia juga melihat. Ya. KM 50, pengawal Habib Rizik disiksa dan meninggal. Sekarang ajudan Verdi Sambo disiksa dan meninggal. Jauh lebih parah. Pembalasan Allah itu nyata ya. Oke, CCTV mati di tol KM 50. Ternyata di kediaman Verdi Sambo CCTV-nya juga mati. Allahu Akbar ya. Mereka mencoba mencari-cari kesalahan FPI dan Habib Rizik dan selalu mencoba ingin menghancurkan. Sekarang satu persatu semua dibongkar. Apapun rencana dan kejahatan yang terstruktur dibongkar semuanya sama Allah. Ya, dengan sehebat-hebatnya, dengan sedahsyat-dahsyatnya. Habib Rizik difitnah dan dipenjarakan akibat prokes. Kini Verdi Sambo pun demikian. Ya, ada pemeriksaan PCR palsu. Bahkan sudah jadi tersangka, bahkan terancam hukuman mati selama-lamanya, seumur hidup atau mungkin minimal 20 tahun penjara. Motif penyiksaan sama dan dikembalikan kepada keluarga dengan cara yang sama. Luar biasa makar Allah. Allahu Akbar. Tiba-tiba muncul perempuan mengaku istri Verdi Sambo. Ya, ternyata kacau balau ya. Kemudian tiba-tiba ada Komnas HAM. Coba teman-teman. Jadi sekarang ini kan begini. Sekarang ini ya, mulai dari Ratna Sarumpait ya. Kasus Ratna Sarumpait. Jadi sekarang itu kalau ada sekarang yang dialami Roy Suryo gitu ya. Termasuk saya, Ahmad Dhani dulu juga ngalami. Parah ini rezim ini. Jadi kalau kita dikabari orang gitu kan, dikabari orang ya dari sumber yang valid ataupun yang tidak valid, kita dikabari orang. Di sana ada perampokan, di sana ada pembunuhan gitu kan. Itu kita dikabari orang. Nah, terus kita menyebarkan berita itu gitu kan. Karena kita yakin, karena sumbernya valid kok. Oh, yang ngomong polisi kok. Kita menyebarkan. Ada pembunuhan, ada perampokan gitu. Nah itu kita bisa ditangkap. Menyebarkan berita bohong. Kan gitu ya. Habib Rizik juga ngalami itu. Katanya menyebarkan berita bohong. Ditangkap. Saya juga ngalami itu. Katanya menyebarkan berita bohong. Nah sekarang di kasus Verdi Sambo ini, berapa orang itu yang terlibat berita bohong itu? Gimana kalian cara menepis ini gimana coba? Disekolahkan tinggi-tinggi sama orang tuamu, pangkat tinggi, jabatan tinggi, digaji oleh rakyat, baik Komnas HAM-nya, baik Kapolresnya, bohong kan, ternyata kalian kan bersandiwara. Malu nggak kamu? Ada tembak menembak, ada pelecehan seks, itu keluar dari mulutmu, mulut pejabat, mulut yang dibayar saya sama rakyat, mulut ya intinya mulutmu ini. Komnas HAM ada, Kapolres ada, tapi saya nggak mau muter lah ya. Ya tapi lihat terserah admin lah. Beni Mamutu sampai ini. Kapolres Jakarta mana? Jakarta Timur mana? Jakarta Selatan mana ini?
Banyak. Iya. Ini Benny Mamoto memberikan informasi hoak, tembak menembak dan pelecehan. Padahal nggak ada tembak menembak, nggak ada pelecehan. Nah, cangkemmu itu, videomu itu dilihat sama anakmu, dilihat sama istrimu, dilihat sama mertuamu, dilihat sama putumu, dilihat sama dirimu sendiri. Coba, taruh mana harga dirimu? Punya kamu harga diri? Hah? Jadi, makar Allah itu dahsyat. Masya Allah. Gimana? Nih, tak putarkan ya. Saya nggak usah video, tak putarkan suaranya saja. Dengarkan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughajir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Suaranya saja. Nanti kalau tak tampilkan videonya ditegur sama YouTube. Anda melanggar komunitas. Repot. Gimana coba? Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua ya. Ini jenderal ya, jenderal. Punya duit, punya senjata, punya kekuasaan ya. Punya sindikat lah ya, punya dunia tersendiri. Ini jenderal. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, ya kan, hancur sehancur-hancurnya. Bagaimana dengan kamu, YouTuber, jongos, londo ireng, pribumi tapi mentalnya jongos, penjilat. Kamu ndak punya kekuasaan, kamu ndak punya jabatan, kamu ndak punya kekuatan, rokok aja ngutang kamu ya. Beli bensin aja udah nggak bisa, ngutang sana, ngutang sini, pinjol sana, pinjol sini. Tahu saya. Saya tahu kamu pemuja Jokower, kamu pemuja Ahoker, tahu saya. Mati-matian kamu bela mereka dan mati-matian kamu serang Habib Rizik, mati-matian kamu serang saya. Kamu tuh punya apa? Jenderal kalau Allah mau selesai seakar-akarnya, sak bojo-bojone, sak anak-anake. Loh, kalau aku jadi kamu takut aku, taubatan nasuha kalau aku jadi kamu. Tapi kan masalahnya kamu tuh kan serendah-rendahnya manusia kamu itu Gimana? Makar Allah sangat dahsyat, pembalasan Allah sangat dahsyat. Yang kamu bela, yang kamu puja itu salah. Kamu bela kesalahan, kamu bela kezoliman. Kita-kita yang tidak punya pamrih ini kamu serang, kamu bully ya. Padahal ya nggak apa-apa. Kamu bully saya, kamu serang saya ya tambah sehat, ekonomi tambah meningkat, ya jasmani rohani tambah sehat. Dan saya tahu kamu makin hari ya makin nggak jelas. Gitu saudaraku ya. Jadi atau saya putar aja mungkin ya. Nih. Ya, kebetulan saya tadi turun langsung mendengar dari tim penyidik di Polres Jakarta Selatan. Saya perlu turun karena banyaknya silang informasi yang membuat bingung masyarakat, sehingga saya turun langsung, mendengar langsung, melihat langsung bukti-bukti yang ada, termasuk foto-foto yang ada. Jadi kasus ini kan memang berawal dari terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir. Dia masuk ke kamar, kemudian istri Kadif Propam Brigadir E itu dengar, langsung turun untuk mengecek ada kejadian apa. Nah, setelah turun ternyata ditemui di situ ada Brigadir J yang justru malah menodongkan senjata, kemudian melakukan tembakan. Nah, kemudian terjadilah tembak menembak yang akhirnya Brigadir J meninggal dunia. Mungkin orang sering bertanya ini dalam kasus ini, kenapa 7 tembakan Brigadir J nggak ada yang kena, sementara 5 tembakan Brigadir E itu kena semua. Nah, yang pertama perlu dijelaskan bahwa kondisi Brigadir J ini dalam keadaan panik, dalam keadaan tidak fokus untuk membidikkan senjatanya. Karena kaget ketahuan, sehingga arah tembakannya tidak menentu. Di samping itu juga terhalang oleh tangga. Nah, sementara Brigadir E ini dapat fokus karena dia ada di atas, bisa mengarahkan senjatanya ke Brigadir J. Ini posisinya ya. Sehingga
memudahkan dia membidik. Di samping itu, Brigadir E ini ternyata memang juara menembak dari Brimob, sehingga bidikannya tepat. Gimana? Malu nggak? Udah nggak usah banyak-banyak lah makan durasi nanti ya. Kebetulan saya turun langsung, saya lihat langsung, saya dengar langsung. Ini pendidikan ini orang ini. Bukan orang nggak sekolah ini. Dan ini punya anak, punya istri, punya mertua, punya orang tua. Malu nggak kamu? Malu nggak kamu? Emosi aku udah bangsat. Pendidikannya tinggi, tapi nebar hoak. Ditangkap nggak? Ini kalau yang ngomong Habib Rizik, yang ngomong saya kira-kira apa yang terjadi? Lek ngomong aku gini. Terjadi tembak menembak, ditembak sampai moncrot dasi, pelecehan. Kalau yang ngomong saya gimana kira-kira? Ditangkap nggak? Buzzernya nyolot nggak? Oke, nanti tak putar aja ya, biar random. Tak putar aja semua videonya. Aku hanya ingin mengomentari ini secara umum saja, bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tanam, kamu akan manen. Nanam badai, nanam angin, kamu panen badai. Nah, silahkan tunggu giliranmu berikutnya. Tunggu giliranmu berikutnya. Sabar. Ya, sabar. Oke, saya tutup video ini ya dengan satu tulisan keren dari Mbak Nani S. Deang, ya, wartawan senior. Dalam kasus Brigadir Yosua, publik sulit bedakan polisi dengan mafia, kata mantan Kabais Soleman B. Punto. Polisi melawan mafia di tubuh polisi. Kata Mahfud MD, ada mabes di dalam mabes, kata Mahfud. Kata Seskap Pramono Anung, citra polisi babak belur. Ya, dari dulu rezim ini lahir udah babak belur. Kata IPW, ada geng kejahatan di Mabes Polri. Di atas adalah poin yang disampaikan sohib saya, Mbak Agi Beta, dalam WA Group para wartawan senior, dan saya izin untuk mencomot. Jadi memang sesuatu yang sungguh tidak lumrah kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Bagaimana tidak, kasus yang sudah berjalan 1 bulan lebih tidak ada perkembangan yang signifikan. Selalu berubah-ubah, bahkan Presiden Jokowi sudah 3 kali memberi instruksi ke Kapolri untuk dituntaskan, namun belum juga tuntas. Mengapa begitu sulit kasus ini terungkap? Apakah semua karena adanya Satgasus yang disebut orang-orang atau para tokoh yang tokoh di atas sebagai mafia di dalam tubuh polisi atau kelompok jahat di dalam tubuh polisi? Verdi Sambo sendiri adalah kepala Satgasus sejak zaman Kapolrinya Idham Aziz. Dari sebelumnya menjabat sebagai sekretaris Satgasus di zaman Kapolrinya Tito Karnavian. Satgasus adalah organisasi non-struktural di tubuh Polri yang menangani kasus-kasus besar berbau dunia hitam, dari pencucian uang, perjudian, kasus-kasus rekayasa dan terorisme sampai persekusi tokoh, kasus IT dan kasus politik. Bisa dibayangkan Verdi Sambo mengetahui semua kejahatan yang melibatkan pembesar dan penguasa hitam di negeri ini. Jangan ditanya aliran duitnya dalam organisasi ini. Kabarnya mencapai triliunan. Verdi Sambo sendiri menurut sumber di kepolisian memiliki kekayaan yang luar biasa. Dari rumah tinggal pribadi di berbagai tempat yang strategis, berbagai puluhan sampai ratusan miliar per rumahnya, mobil-mobil mewah untuk ke Magelang saja. Sesaat sebelum kejadian pembunuhan Brigadir Yosua bawa 2 mobil Lexus. Bahkan seorang saksi mata yang rumahnya dekat rumah pribadi Sambo, istri Sambo kerap mendatangkan perkakas atau mebel mewah segede-gede gaban. Sambo dan keluarganya hampir tidak pernah menempati rumah dinas yang kemarin menjadi tempat pembunuhan Brigadir Yosua. Coba hitung aslinya seorang irjen itu gajinya berapa. Berikut saya kutip tulisan portal soal gaji polisi. Waduh, sampai saya geleng kepala dan mules. Rupanya gaji jenderal polisi, Kapolri dan lain-lain saja itu nggak sampai 10 juta. Portal itu mengutip laman aturan gaji kepolisian. Lah, bisa dibayangkan gaji-gaji tamtama, bintara, perwira bawah, perwira menengah. Lah, kok iso yo pada umumnya polisi pada kekayaannya minta ampun. Jenderal polisi gajinya 5.238.200 rupiah sampai 5.900 sekian. Komisaris jenderal polisi Komjen 5 juta sekian sampai 6 juta sekian, 5.900 sekian. Inspektur jenderal polisi Irjen kurang lebih
3.200.000 sekian sampai 5.500.000 sekian. Brigadir Jenderal Polisi Brigjen kurang lebih 3 juta sekian sampai 5 juta sekian. Berarti sebagai Irjen Polisi bintang 2 hanya sebesar 3,5 sampai 5,5 saja gajinya Sambo. 3,5 juta sampai 5,5 juta saja gajinya Sambo. Tapi kok kayaknya ngalahin konglomerat piye to iki. Seperti dikutip portal inilah.com. Sambo meski menjadi pejabat tinggi tapi tidak menyetorkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang selanjutnya disingkat menjadi LHKPN. Makanya laman LHKPN Sambo pun kosong. Bisa jadi dia bingung mencantumkan harta-hartanya, takut dicurigai. Kembali ke soal Satgasus dan kaitannya dengan kematian Brigadir Joshua. Mengapa meski Sambo disebut ada di TKP dan menurut Baradae memegang senjata, belum dijadikan tersangka hingga hari ini, padahal sudah ditaruh di Makobrimob selama 4 hari. Benarkah lantaran Sambo mengancam akan membuka kasus yang melibatkan banyak pihak? Benarkah saat ini masih dilakukan deal-deal, misalnya akan membuat skenario di mana meski nanti Sambo jadi tersangka tapi tidak akan dikenakan pasal ringan, akan dikenakan pasal ringan dan sebagainya dan sebagainya. Sambo tidak akan buka mulut terhadap kasus besar yang selama ini menjadi perhatian publik. Lalu benarkah motivasi pembunuhan karena pelecehan seks atau perselingkuhan atau hal-hal yang terkait dengan asmara? Secara berbisik di kalangan polisi yang bersih dalam tanda petik mengatakan memang diarahkan ke situ. Yang sebenarnya apakah terkait pembocoran yang dilakukan Brigadir Joshua pada seorang pembesar polisi tidak masuk dalam Satgasus, yaitu soal liku-liku duit besar di tubuh organisasi Satgasus. Mengapa Brigadir Joshua harus memberikan data dan video pada petinggi polisi lain padahal dia ajudan setia Sambo? Entahlah, rasanya kemungkinan kecil akan terungkap mengapa Brigadir Joshua memberikan data dan video berkait aktivitas Satgasus kepada petinggi polisi lain. Oh, mengapa Brigadir Joshua punya data dan video aktivitas Satgasus? Karena semua ajudan Sambo masuk dalam organisasi Satgasus. Bla 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 bla. Dari seorang kawan bertokok, panjang ternyata. Udah ya, nggak usah tak baca semua. Jadi intinya gini teman ya. Udahlah, Anda kan udah lihat TV ya, udah lihat di mana-mana. Udah lihat TV, udah lihat berita, udah komplit ini. Tapi kalau saya ringkas, ini makar Allah dan tunggu tanggal mainnya. Bagi Anda yang berada di garisan kaum-kaum pembantai, kaum-kaum munafik, kaum-kaum buzzer, kaum-kaum laknatullah, kaum-kaum pendukung rezim, siapapun tanpa terkecuali, Anda sedang nunggu gilirannya. Ya, insya Allah, kurang lebih seperti itu. Pun saudaraku, jadi bukan hanya asmara tetapi juga harta kekayaan juga kemana-mana sudah ini intinya ini ya. Kita tunggu. Ini yang saya baca barusan kayaknya tulisan lama kan, sekarang sudah jadi tersangka itu. Pun mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.